apapun bentuknya, baik uang, fasilitas, maupun kedudukan. Sangat mudah untuk memahami itu. Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku sekalian, keluargaku, teman-temanku, mari rakyat bersatu. Rakyat harus kompak. Hanya satu. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun menanggapi maraknya pembahasan publik terkait jejak pesawat di langit yang sering diasosiasikan dengan isu penyemprotan zat tertentu. Dengan tegas, ia menyampaikan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya diperdebatkan dalam konteks istilah chemtrail. Menurutnya, istilah itu sudah dipolitisasi, diputar balik, bahkan dipakai untuk meniadakan kewaspadaan masyarakat. Ini bukan lagi soal percaya atau tidak percaya chemtrail ada atau tidak, ujar Dharma. Ini soal kepercayaan rakyat terhadap usaha pemerintah dalam melindungi kedaulatan bangsa dan keselamatan jiwa rakyatnya. Dharma menekankan bahwa inti persoalan adalah transparansi. Jika ada aktivitas yang berpotensi mempengaruhi udara yang dihirup masyarakat, maka rakyat berhak mengetahui siapa yang melakukan, apa zatnya, dan untuk kepentingan siapa. Ia menyampaikan hal tersebut kepada jurnalis Askara, Sandy Marwan, pada Selasa, tanggal 11 November tahun 2025. Dharma menjelaskan bahwa narasi, untuk kebaikan, sering digunakan untuk menutupi agenda yang lebih besar. Tanpa transparansi, kegelisahan publik akan terus meningkat dan bisa meruntuhkan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Bagaimana menjalankan transparansi? Mudah, bila kita memahami apa yang membuat rakyat cemas. Ia mempertanyakan mengapa aktivitas-aktivitas tersebut tidak dibahas secara terbuka. Mengapa masyarakat tidak dilibatkan? Mengapa tidak ada audit independen? Transparansi itu tidak pernah mengancam, kecuali bagi mereka yang menyembunyikan sesuatu. Dharma mengingatkan masyarakat agar memahami apa yang disebut geoengineering, intervensi atau modifikasi terencana terhadap sistem iklim bumi. Ia menyebut teknologi tersebut telah dibahas dalam forum-forum internasional, antara lain modifikasi cuaca stratospheric aerosol injection, solar radiation management pemantauan dan pemodelan atmosfer global. Menurutnya, yang perlu diperhatikan bukan hanya bentuk jejak di langit, tetapi kandungan materialnya. Beberapa zat bisa melemahkan kondisi tubuh masyarakat dan membuat mereka jatuh sakit, katanya. Ia menambahkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait kandungan, kebijakan, serta struktur pengambil keputusan dari aktivitas tersebut. Redaksi juga menerima sejumlah dokumen yang kerap dikaitkan dengan teori chemtrail. Dharma tidak mengesampingkan kemungkinan adanya keterkaitan dengan komitmen global Indonesia melalui Paris Agreement 2015 yang diratifikasi pada 2016. Menurutnya, agenda global itu memiliki regulasi, anggaran, dan target waktu yang jelas. Tujuannya hanya satu, total control. Dharma mengaku memiliki banyak rekaman video, catatan waktu, dan lokasi aktivitas penyebaran zat di langit yang menurutnya menunjukkan pola dan dampaknya pada perubahan cuaca. Intervensi tersebut, katanya, dapat membuat masyarakat jatuh sakit, menciptakan hujan buatan yang tidak merata, memicu kekeringan, hingga menimbulkan banjir di wilayah tertentu. Ini bukan soal teori, ini soal data, pola, dan dampak. Askara menemukan program screening kesehatan seperti TBC di sejumlah wilayah. Dharma kemudian menarik perhatian pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya pasal yang mengatur penetapan kejadian luar biasa atau KLB. Jika kualitas udara berubah, masyarakat jatuh sakit, lalu ditetapkan KLB, maka semua tindakan darurat menjadi sah, dan pilihan rakyat akan hilang. Pertanyaannya sederhana, ujar Dharma, apa pemicunya, dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari status darurat itu? Menurutnya, kita pernah melihat bagaimana darurat kesehatan bisa menuntun dunia pada satu keputusan global, mandatory vaksin. Dharma memperingatkan bahwa arah akhirnya adalah sebuah totalitarian state, sebuah sistem dengan kendali penuh di tangan otoritas pusat, ditopang teknologi pengawasan digital. Ia menyebut berbagai agenda global seperti Global Reset, One World Government Social Credit System CBDC pengendalian kesuburan, Internet of Bodies microchip dan antarmuka otak dan berbagai instrumen kontrol lainnya. Fondasi proyek ini adalah digitalisasi total, ujarnya. Dharma mengingatkan bahwa ia pernah memperingatkan Gubernur DKI soal kualitas udara Jakarta. Tolong cuaca di Jakarta harus bersih, saya siap membantu, ujarnya saat pelantikan gubernur pada tanggal 9 Januari tahun 2025. Ia bahkan menyebut dirinya mengetahui pihak yang mengotori udara Jakarta. Dharma menutup dengan pesan kuat, jangan sampai Jakarta mengalami pandemi jilid berikutnya, jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan dalam momentum Hari Pahlawan, Dharma mempertanyakan, apakah bangsa ini akan kehilangan kedaulatan, sesuatu yang diperjuangkan para pahlawan dengan jiwa mereka. Akhirnya, Dharma menegaskan, transparansi adalah pondasi kepercayaan rakyat pada pemerintah, dan kepercayaan itu tidak boleh hilang.